Shalom Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam keadaan yang baik dan sehat. Di renungan siang kali ini kita akan bahas tentang mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 5-11. Masih berhubungan dengan perayaan Paskah yang baru saja kita rayakan di 2 minggu yang lalu. Dan di sini kita akan belajar tentang keteladanan Yesus. Mari kita baca ayat demi ayat dari Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ayat yang baru kita baca ini merupakan bagian dari satu perikop di Filipi 2 tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi walaupun yang kita baca ini tentang merendahkan diri, namun sebetulnya perikop ini bicara juga tentang nasihat supaya kita ini bersatu. Jadi pada saat umat Tuhan bersatu dan merendahkan diri, kita sudah meneladani apa yang Yesus lakukan dalam karya keselamatannya. Nah, yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu ada 3 hal. Yang pertama, Yesus ini memberikan bukan hanya perintah, bukan hanya titah, tapi juga teladan yang betul-betul Yesus lakukan. Dan kalau kita baca kembali di Filipi 2 ayat 5 ini disebutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca dengan seksama ayat-ayat selanjutnya itu bicara tentang tindakan yang Yesus lakukan. Yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah tentang teladan yang dilakukan itu berasal dari satu keselarasan ya antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Bahasa masa kininya atau bahasa kerennya itu adalah integritas. Di sini kita lihat bagaimana Yesus memiliki satu keselarasan antara pikirannya dia, perasaannya ia, dan juga tindakannya. Tindakannya merupakan karya di atas kayu salib. Tapi semua dimulai dari pikiran dan perasaan. Tanpa sadar apa yang kita lakukan itu merupakan cerminan dari pikiran dan perasaan kita. Mungkin rekan-rekan pernah atau Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua pernah merasakan bagaimana tindakan kita sebetulnya tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan perasaan kita. Nah, hal itu yang membuat kita menjadi gak enak hati ya. Mungkin pernah merasakan demikian. Kita punya perasaan yang satu tapi kita melakukan tindakan yang lain. Dan secara naluri manusia kita merasa gak enak baik itu di hati dan pikiran kita. Tapi yang Yesus lakukan di sini adalah satu teladan yang dilakukan yang antara pikiran, perasaan, dan tindakannya itu selaras. Jadi pada saat kita memikirkan sesuatu, kita merasakan sesuatu, dan kita melakukan tindakan tersebut, pada saat itu selaras, maka kita jauh lebih merasakan damai sejahtera. Maka pertanyaan buat kita sekalian adalah apakah pikiran, perasaan, dan tindakan kita selaras? Atau lebih jauh, mungkin tindakan bisa identik juga dengan perkataan kita. Apakah pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita itu adalah hal yang selaras? Dan menurut pengalaman saya pada saat ketiganya ini selaras, kita jauh merasakan lebih damai sejahtera. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, dan tindakan kita itu selaras. Maka ada satu pesan yang kita berikan ke orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang yang berintegritas dan Yesus melakukan itu semua. Yang kedua adalah tidak mempertahankan milik kepunyaan. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat ada satu privilege ya atau predikat ya atau status yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 6 dari perikop yang kita baca berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya ada nggak sih satu status mungkin atau kepunyaan yang kita pertahankan sedemikian rupa. Saya ngambil lagi dari ayat versi The Message dalam bahasa Inggris. He didn't claim special privilege ya. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death. And the worst kind of death at that, as a crucifixion. Di sini ke dalam bahasa Inggris ya, kalau saya terjemahkan secara bebas, ada yang namanya special privilege. Dan itu yang Yesus miliki pada saat dia yang memiliki status sebagai anak Allah,
namun dia selfless ya, artinya tidak egois memikirkan orang lain dan bahkan mengorbankan dirinya. Yang ia korbankan bukan saja miliknya juga ya, namun dirinya sendiri. Jadi yang patut kita pertahankan adalah, atau yang kita renungkan ya, apa sih yang selama ini kita pertahankan? Mungkin ada milik kita, ada hal yang kita peroleh di masa lampau yang harus kita pertahankan. Padahal kalau kita mau jujur dan kita belajar dari Alkitab bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang kita miliki. Kita ini adalah sebagai pengelola. Kadang perasaan memiliki itu menjadi satu hal yang bumerang ya buat kita semua di sini. Jadi apa sih yang selama ini kita pertahankan? Mungkin ada satu status, ada satu perjuangan yang dulu kita lakukan lalu kita merasa memiliki. Maka di sini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus yang memiliki kepunyaan, yaitu standar atau satu status ya dengan Allah yang tidak ia pertahankan, namun ia mengorbankan semuanya itu di atas kayu salib. Bukan kekuasaannya saja, bukan kemuliaannya saja, namun sampai dirinya sendiri. Jadi apa yang selama ini kita pertahankan? Karena semakin banyak yang kita pertahankan, baik itu status, mungkin bahkan status pelayanan pun mungkin kita pertahankan juga. Sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus, posisi yang tinggi di mungkin ada yang bekerja di pemerintahan, di perusahaan swasta atau dimanapun. Kadang predikat itu menjadi satu batu sandungan buat diri kita sendiri. Kita jadi nggak mau melayani, kita jadi enggan untuk melakukan hal-hal yang menurut kita, kenapa sih saya harus lakukan? Padahal saya kan bla bla bla. Jadi apa yang selama ini kita pertahankan? Termasuk yang kita anggap perjuangan kita yang akhirnya kita pertahankan itu. Yang ketiga, yang terakhir, Allah yang meninggikan. Jadi bukan diri kita yang meninggikan diri kita, namun Allah yang meninggikan. Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi yang mengambil ya posisi itu atau yang memberikan posisi tinggi itu adalah Allah gitu. Maka pertanyaan reflektif untuk kita, apakah ada usaha untuk meninggikan diri kita? Baik apa yang kita lakukan. Saya jadi teringat renungan yang saya baca sekitar 2 hari yang lalu tentang Marta dan Maria. Kalau saya boleh bahas itu juga. Ya di situ Marta sangat sibuk ya, dan dia berusaha untuk menarik perhatiannya Allah. Dan disebutkan di renungan itu performance based Christianity. Jadi ada usaha kita untuk meninggikan diri kita. Ya walaupun bahkan ya hati-hatinya buat kita yang pelayanan, ya hati-hati dengan selama ini apakah pada saat kita melayani, kita merasa lelah, lalu kemudian kita ngomel tentang kelelahan kita berusaha terlihat sibuk dengan banyak posisi ini dan itu. Apakah itu adalah usaha untuk meninggikan diri kita? Mungkin terlihat dari luar kita betapa all in, atau kita betapa kita memberikan waktu kita, energi kita untuk Tuhan, untuk pelayanan. Namun apakah ada usaha yang terselubung untuk meninggikan diri kita? Saya nggak bisa jawab itu untuk kita semua, kita sendiri yang tahu. Apakah ada usaha untuk meninggikan diri kita? Saya pribadi beberapa kali sempat terjebak demikian. Saya merasa saya melakukan banyak hal untuk ini dan itu, namun ketika malam menjelang kemudian mau tidur, lalu saya merasa rasanya saya harus jujur dengan diri sendiri. Ada beberapa usaha untuk meninggikan diri saya atas apa yang saya peroleh, atas apa yang saya lakukan. Maka itu yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, mengambil rupa seorang hamba. Kiranya Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Dan selamat untuk berkarya. Karya yang kita lakukan hendaknya menjadi cerminan teladan Kristus ini. Tuhan Yesus memberkati.